Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kali ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah kasus yang cukup menyita perhatian dunia keuangan syariah di Indonesia, yaitu kasus Dana Syariah Indonesia atau DSI. Nah, kasus ini sebenarnya menjadi pelajaran penting bagi kita bahwasanya perkembangan teknologi keuangan harus selalu diiringi dengan tata kelola yang baik dan pengawasan yang kuat. Nah, pembahasan kita kali ini akan kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu kondisi makroekonomi, kemudian permasalahan yang muncul dan solusi yang dapat dilakukan. Nah, pada kesempatan ini kita sudah menghadirkan seorang mahasiswa, narasumber kita seorang mahasiswa dari Magister Ekonomi Ilmu Agama Islam (SEIBI), yaitu Bapak Muhammad Kadafi. Silakan Bapak menyapa pemirsa. Halo. Ya baik, kita persilakan kepada beliau untuk memberikan pemaparan bagaimana sih sebenarnya kondisi makroekonomi keuangan syariah di Indonesia pada saat ini, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, kita ketahui bahwasanya beberapa tahun terakhir yaitu Indonesia itu mengalami pertumbuhan industri finansial teknologi atau fintech. Yang sering didengar masyarakat umum itu adalah fintech gitu ya. Nah, ini sangat berkembang pesat di Indonesia. Nah, kehadiran fintech ini memberikan akses pembiayaan yang lebih luas ya, khususnya bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan. Nah, gitu ya. Nah, fintech ini juga sebenarnya menjadi alternatif investasi sekaligus pendanaan yang dianggap itu lebih sesuai ya dengan prinsip syariah, karena menawarkan bebas riba dan berbasis bagi hasil. Nah, itu sebenarnya kondisi makro yang terjadi di Indonesia. Nah, kemudian, di tengah perkembangan tersebut ya hadirlah PT Dana Syariah Indonesia, yang mana PT tersebut merupakan platform pembiayaan properti berbasis syariah gitu ya, yang mampu menarik ribuan investor ya. Nah, perusahaan ini itu menawarkan imbal hasil yang sangat tinggi. Nah, itu kisaran 18 sampai 23% per tahun. Wow sekali gitu ya. Dan mereka mengklaim adanya jaminan aset ya, yang aset properti yang nilainya lebih tinggi daripada nilai pembiayaannya. Nah, kondisi ini membuat masyarakat itu tergiur, membuat masyarakat itu berminat terhadap investasi syariah yang ditawarkan oleh DSI itu sendiri. Nah, di balik pertumbuhan tersebut ternyata ada kelemahan struktural dalam sistem pengawasan dan literasi keuangan masyarakat, yang kemudian itu menjadi munculnya krisis besar ya yang terjadi pada DSI. Nah, itu mungkin Mbak Reli terkait dengan kondisi makro yang terjadi di Indonesia, khususnya terkait kasus dengan DSI ini. Ya baik, mungkin ini merupakan hal baru ya bagi masyarakat kita dengan platform-platform yang keuangan syariah ya, seperti itu ya. Mungkin dari berbagai dinamisasi seperti itu mungkin akan muncul beberapa permasalahan di tengah masyarakat, karena termasuk hal yang baru ya mungkin ya teman-teman. Jadi mungkin kita tanyakan, Pak, ini sebenarnya dari dinamisasi keuangan syariah seperti itu dengan munculnya platform syariah seperti DSI tadi, apa sih sebenarnya muncul permasalahan baru dari? Nah, betul sekali. Jadi muncul permasalahan yang serius ya. Ya, tadi kan kita lihat banyak itu orang yang tergiur menjadi investor gitu ya. Nah, ada kondisi ya pada saat itu muncul masalah serius, yaitu ribuan investor itu tidak dapat menarik dana pokok maupun bagi hasil yang telah jatuh tempo yang diperjanjikan DSI kepada nasabah pada saat kesepakatan awalnya. Nah, kemudian investigasi kemudian mengungkap bahwa sebagian besar proyek yang ditawarkan itu ternyata fiktif gitu, ternyata palsu gitu, ternyata itu tipuan gitu ya. Nah, bahkan penyidik dari Polri ya, dari Mabes Polri itu menemukan bahwa sekitar 99 dari 100 proyek yang dipasarkan itu tidak benar-benar ada gitu. Jadi aset properti yang disampaikan sebagai underlying atau sebagai jaminan aset tadi itu ya tidak benar-benar ada kayak gitu ya. Nah, sehingga dana investor baru justru digunakan untuk membayar investor yang lama. Jadi kayak skema Ponzi kayak gitu ya. Jadi dia membayar bagi hasil kepada nasabah baru dari
uang dari nasabah baru itu untuk membayar gitu ya bagi hasil kepada nasabah lama gitu atau komisitor lama. Sehingga ini memang betul-betul mirip sekali dengan pola atau skema Ponzi yang dibungkus dengan label syariah. Nah, selain itu terjadi penggelembungan nilai agunan ya dari nilai aset itu, manipulasi laporan keuangan, kemudian penggunaan skema asuransi yang sebenarnya tidak memberikan perlindungan finansial kepada investor gitu ya. Nah, kondisi ini Mbak Reli diperparah lagi ya dengan fenomena syariah halo effect gitu ya. Nah, apa itu syariah halo effect itu? Yaitu kecenderungan masyarakat itu yang menganggap bahwasanya semua investasi yang berlabel syariah itu pasti aman gitu. Pasti aman, pasti untung gitu, sehingga mengurangi sikap kritis masyarakat sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Nah, sehingga kalau kita simpulkan ya permasalahan ini, kasus DSI ini menyebabkan kerugian yang diperkirakan itu mencapai 2,47 triliun dan berdampak besar kepada lebih dari 11.000 investor. Nah, bayangin tuh, banyak banget gitu ya. Nah, banyak bagi masyarakat itu yang dirugikan dengan adanya kasusnya DSI ini gitu ya. Nah, di sisi lain itu aset aset yang berhasil disita hanya mampu menutupi sekitar 12% dari total kerugian. Nah, sehingga proses pengembalian dana kepada korban itu menjadi sangat-sangat terbatas sekali. Nah, ini kita tengok kemarin kan di sosial media ya, di TV-TV nasional itu lagi heboh banget gitu ya terkait dengan kasus DSI ini, dan DSI malah itu menggunakan salah satu artis gitu ya sebagai brand ambasadornya kayak gitu, sehingga otomatis masyarakat itu percaya gitu kan bahwasanya toko itu atau artis itu ditunjuk sebagai brand ambassador menawarkan promosi-promosi tentang DSI gitu ya. Nah, kemudian kasus ini juga menunjukkan bahwa pengawasan daripada regulator khususnya OJK ya, Asosiasi Industri dan Dewan Pengawas Syariah di DSI itu sendiri itu masih memiliki banyak kelemahan yang memang perlu diperbaiki gitu. Perlu ada keseriusan dari berbagai pihak yang berkepentingan untuk bisa sama-sama memperbaiki ini. Itu mungkin Mbak secara permasalahan. Baik, mungkin ekonomi syariah ini merupakan produk baru sebenarnya, tapi sudah tidak asing lagi bagi masyarakat kita. Sebenarnya keuangan syariah ini menawarkan solusi-solusi yang bagus ya. Maksudnya menjauhi dari riba, tetapi mungkin manajemennya atau barangkali ada oknum-oknum yang tidak menempatkan manajemennya pada porsi yang sesungguhnya gitu kan. Jadi betul. Jadi artinya sudah bergeser dari aturan baku yang seharusnya gitu. Nah, dari permasalahan yang muncul dari apa yang dirasakan masyarakat pada umumnya setelah ada kasus ini, sebenarnya solusi ya, titik tumpunya pasti pada solusinya. Apa sih sebenarnya solusi yang kita harapkan dari permasalahan itu, bagusnya seperti apa gitu. Ya, menarik sekali ya pertanyaan dari Mbak Reli ya. Jadi kalau kita bicara tentang solusi, tentu kita bicara tentang jalan keluar atau langkah-langkah apa yang bisa dilakukan gitu ya. Nah, sebagai respon ya dari kasus tersebut ya, Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator ya yang berada di di kewenangan dari pemerintah itu telah menerbitkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan itu nomor 4 tahun 2026. Nah, itu yang bertujuan memperkuat perlindungan investor dan meningkatkan tata kelola investasi syariah. Nah, regulasi ini itu dia menegaskan ada perbedaan antara produk simpanan gitu, kayak kita simpanan itu kayak giro gitu ya, kemudian kayak tabungan gitu ya. Nah, itu produk simpanan. Nah, kemudian ada juga terkait dengan produk investasi syariah. Nah, produk investasi syariah ini beda dengan dengan produk tabungan tadi, simpanan tadi. Nah, kalau investasi ini dia memiliki resiko ya, dan dia tidak dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS. Nah, itu dia. Sehingga di saat masyarakat mengetahui skema, masyarakat mengetahui produk, nah masyarakat bisa membedakan gitu ya, mana yang simpanan, mana yang investasi. Nah, kemudian itu terdapat beberapa langkah strategis yang perlu diterapkan. Pertama, ya memperkuat sistem audit syariahnya gitu ya, secara berkala gitu ya. Nah, dengan memanfaatkan teknologi. Sekarang kan sudah zamannya digital gitu ya, berbasis AI gitu ya.
Nah, agar aliran dana itu ya benar-benar dapat dipantau gitu ya. Yang kedua adalah meningkatkan independensi pengawasan ya, terutama pengawasan dari Dewan Pengawas Syariahnya, pengawasan dari asosiasi industrinya gitu ya, untuk mencegah konflik kepentingan, untuk mencegah fraud ya, untuk mencegah kasus seperti DAS ini tidak terulang lagi. Nah, yang ketiga adalah memperkuat standar penilaian agunan. Ya, jadi aset itu, aset properti itu tidak sembarangan dinilai gitu, serampangan itu tidak boleh ya. Nah, ini harus dilakukan melalui lembaga penilaian independen. Dan tidak kalah penting Mbak Reli gitu ya, yang paling penting dari itu semua adalah bagaimana meningkatkan literasi tentang keuangan syariah kepada masyarakat. Jangan masyarakat itu ya melek literasi, masyarakat itu mesti paham ini ekonomi syariah itu seperti apa sih, kemudian produk simpanan itu seperti apa sih, produk investasi seperti apa sih, perbedaan keduanya apa sih, kelebihan kekurangannya apa sih, sehingga masyarakat benar-benar pada saat memutuskan itu benar-benar berdasarkan kepada pemahaman dan informasi yang akurat gitu ya. Nah, tidak berdasarkan ikut-ikutan begitu ya. Nah, kemudian sebagai sebagai penutup dari solusi yang saya sampaikan tadi itu, di kasus DSI ini memberikan pelajaran bagi kita semua bahwasanya yang bersyariah itu bukan berarti bukanlah jaminan bebas risiko gitu ya. Nah, kepercayaan masyarakat harus dibangun melalui transparansi ya, tata kelola yang baik, pengawasan yang efektif, dan literasi keuangan yang memadai. Itu menurut Mbak Reli ya, sebagai penutup daripada solusinya tadi Mbak Reli. Ya, baik. Teman-teman mungkin ya, kita tidak asing lagi dengan yang namanya ekonomi syariah, kemudian digitalisasi keuangan syariah. Jadi harus menjadi menjadi referensi bagi masyarakat kita bahwasanya sebenarnya keuangan syariah itu memberikan solusi yang cukup representatif ya bagi masyarakat kita pada umumnya. Hanya saja mungkin kita tetap harus mesti mengawal keberlangsungan atau perkembangan dari ekonomi syariah tadi. Karena apa? Karena seluruh keuangan itu harus berdasarkan transparansi gitu kan, dan harus tetap tetap pada regulasi yang kuat gitu agar tidak menyimpang gitu. Baik, mudah-mudahan podcast kali ini memberikan pencerahan dan penguatan bagi kita semua bahwasanya dalam sistem ekonomi syariah kita tetap harus ada kerjasama ya, ada pengawasan, tidak semuanya itu berjalan tanpa regulasi yang ketat. Kemudian harus ada regulasi, harus ada literasi juga ya. Jadi masyarakat harus melek tentang literasi digital keuangan syariah gitu ya. Kita juga harus membangun kepercayaan dengan transparansi tadi. Ya, mudah-mudahan pencerahan yang diberikan oleh narasumber kita hari ini memberikan referensi bagi kita untuk lebih memahami bagaimana sih sebenarnya keuangan syariah itu. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti podcast kita kali ini. Semoga bisa menjadi pencerahan dan memberikan solusi terbaik buat kita untuk senantiasa paham ya bagaimana perkembangan dan kemajuan ekonomi syariah itu memberikan solusi bagi kehidupan kita, khususnya masyarakat di Indonesia pada umumnya. Baik, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga menjadi pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.